Salam jumpa dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Dari tempat saya berada di area persawahan yang baru saja ditanam oleh para petani ini, saya menyapa Anda semua dimanapun berada. Kiranya Anda dalam keadaan baik dan kebahagiaan meliputi hidup Anda. Dan itulah sebetulnya yang menjadi hakikat dari hermeneutik sebagai self-understanding, sebagai self-consciousness dalam rangka kita memahami diri kita, menyadari diri kita agar kita mencapai kesadaran hidup yang semakin baik. Teman-teman yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk berdiskusi tentang hermeneutik dalam tatapan yang terkait dengan fenomena yang ada di sekitar kita, yang marak pada tahun 2016, 2017, bahkan sampai kita di hari ini, yaitu apa yang namanya post-truth atau pasca kebenaran, yang di dalamnya kita bicara tentang ujaran kebencian, hoax, dan politik belah bambu yang mengganggu dalam kehidupan kebersamaan kita di tengah-tengah masyarakat yang sangat multikultur seperti Indonesia saat ini. Teman-teman yang berbahagia, ketika kita bicara tentang post-truth, maka istilah ini pada tahun 2016 menempati posisi tertinggi dalam istilah yang sering dipercakapkan, menjadi istilah yang sering kali diuraikan dan dijelaskan dan bahkan ditelaah. Dan dari dalamnya kita mendapatkan makna apa yang dimaksud dengan post-truth itu. Pada tahun 2017, istilah post-truth kemudian dinobatkan sebagai istilah yang disebut sebagai annus horribilis, yaitu istilah yang menimbulkan horor dan ketakutan kepada setiap orang yang secara sadar atau tidak mengalami post-truth atau menyebar post-truth. Karena apa? Karena di dalam rangka berbicara tentang post-truth, maka kebencian, hoax, kata-kata bohong, dan politik belah bambu, itulah yang menjadi esensi dalam rangka kita berbicara tentang post-truth itu sendiri. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan post-truth? Secara sadar, saya sudah pernah menulis dalam sebuah jurnal tentang apa yang dimaksud dengan post-truth dan bagaimana hermeneutik bertemu dan melakukan telaah terhadap fenomena post-truth. Dalam jurnal Dunamis ini, saya menjelaskan bahwa post-truth adalah keadaan di mana fakta-fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada emosi dan kepercayaan pribadi. Berarti teman-teman, hal yang penting atau yang menjadi esensi dari post-truth itu adalah bagaimana kita membangkitkan emosi, bagaimana kita membangkitkan egoisme yang terkait dengan kepentingan yang ada kaitan dengan suku, agama, ras, dan golongan. Dan ketika hal-hal itu disentuh, maka apa yang namanya kegaduhan, apa yang namanya kekacauan, itu pasti akan tersulut. Dan itulah yang seringkali timbul dari apa yang namanya post-truth. Teman-teman yang budiman, apa langkah yang paling konkret ketika kita menghadapi post-truth atau ujaran kebencian? Nah, dalam tulisan saya itu saya mengatakan kita penting mengembangkan apa yang namanya politik literasi. Politik literasi adalah upaya untuk selalu sadar bahwa apa yang kita katakan itu mengandung kepentingan. Itu berarti bahwa setiap kata-kata tidak pernah terbebas dari yang namanya kepentingan. Menyadari bahwa dalam satu kata, kalimat yang kita katakan itu mengandung kepentingan, membuat kita sadar bahwa
apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, kiranya dibangun dari upaya untuk menghadirkan kebaikan, tidak lebih dari itu. Setiap kata, setiap ujaran yang kita sampaikan hendaknya lahir dari kesadaran yang sungguh-sungguh bahwa aku atau subjek ingin menghadirkan kebaikan. Dan kebaikan itu tidak hanya menyangkut diri sendiri, tetapi pada orang lain, kelompok lain yang menikmati kata-kata yang akan menjadi sasaran dari kata-kata kita. Politik literasi adalah upaya untuk kita memastikan bahwa diri kita tidak bebas dari berbagai macam ujaran-ujaran yang bisa mengganggu relasi kita dengan orang lain, kelompok lain. Tetapi bila ada kesadaran yang sungguh dari kita untuk tidak terjebak dalam politik belah bambu yang menciptakan segregasi dalam masyarakat, perpecahan dalam masyarakat, maka kita akan bisa memerangi apa yang namanya hoax, apa yang namanya post-truth, apa yang namanya hal-hal yang melampaui kebenaran, dan itu tidak lain adalah kebohongan. Teman-teman yang budiman dimanapun berada, mari kita sadar bahwa hidup ini penuh dengan kepentingan, tetapi kepentingan yang dibaktikan dalam hidup bersama yang lebih baik adalah kepentingan menghadirkan kebaikan, menghadirkan perubahan nilai yang arahnya adalah keadilan dan damai untuk hidup bersama. Demikian perspektif yang saya bagi dalam kesempatan ini. Nantikan saya dalam channel Hermeneutics sebagai seni memahami, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu kembali.